Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di Google Meet yang bertujuan untuk melanjutkan materi secara luring, ya, secara tatap muka, itu bisa segera kita lakukan lagi berdasarkan informasi yang tadi saya dapat dari Satgas. Insya Allah mulai semester depan kita diizinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka, tapi ya belum bisa maksimal. Masih harus berbagi dalam 2 kelompok karena baru diizinkan sebanyak 50% aja dari total kelas, ya, dari total mahasiswa di dalam kelas. Ya mungkin ya ini repotan juga ya, apalagi kalau kuliahnya nanti malam. Sehingga ya mungkin nanti kita masih harus istilahnya masih harus bergantian, bisa bergantian tatap mukanya dan juga bisa bergantian antara tatap muka dengan Google Meet seperti ini ya. Nanti teknisnya kita pikirkan awal semester yang akan datang. Yang jelas sudah ada progres positif bahwa kuliah tatap muka insya Allah akan bisa segera kita lakukan lagi. Oke, baik. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan akuntansi syariah kita. Kita akan membahas ke PSAK 105. Memang sengaja saya tidak berurutan untuk membahas nomor PSAK-nya itu, karena saya prioritaskan untuk PSAK yang paling sering digunakan dulu. Ada 4 nomor PSAK yang paling sering dipakai. Yang pasti PSAK 101 yang kita bahas 2 minggu yang lalu, terus PSAK 102 kemarin murabahah, kemudian PSAK 105 akuntansi mudharabah, dan next week insya Allah PSAK 106 akuntansi musyarakah. Jadi 4 itu memang paling sering dipakai. Ya nanti yang lain kayak akuntansi salam, istisna, zakat, yaitu kita akan bahas selanjutnya. Ya. Semoga waktunya masih nutut sampai dengan ujian UAS, ya. Sampai dengan ujian UAS nanti. Oke, baik. Sebagaimana yang kemarin kita lakukan di dalam pembahasan PSAK, tentunya juga akan melibatkan PSAK, ya. Namanya juga bahas PSAK. Ya, cuman saya hanya bisa menunjukkan secara daring ini PSAK seperti yang kemarin, PSAK edisi 2007. Oleh karena itu, tak bosan-bosannya saya ngingetin, coba usahakan bisa mempunyai PSAK edisi 2017 yang terbaru. Supaya nanti paling tidak kita bisa mengikuti perkembangan dari PSAK itu. Apalagi kayak kalian tuh mahasiswa yang memang sudah mandiri, yang sudah berusaha untuk melakukan pengalaman di dunia kerja. Ya apapun pekerjaan yang kalian lakukan saat ini, setidaknya kan sudah satu langkah untuk masuk di dalam dunia kerja. Nggak seperti yang di reguler yang memang mayoritas masih fresh, ya, belum bekerja. Nah, artinya apa? Artinya kedekatan kalian dengan aktivitas akuntansi itu sudah lebih dekat daripada mahasiswa kelas reguler. Ya.
apapun yang memang kalian kerjakan, baik itu memang nanti sudah mengerjakan akuntansi saat ini ataupun belum, ya itu nggak masalah. Setidaknya kan langkah kalian menuju ke arah itu sudah lebih dekat lagi. Nah, oleh karena itulah maka beberapa hal teknis terkait dengan akuntansi, terutama akuntansi syariah yang kita bahas kali ini, ya harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Jangan sampai menyiapkannya terlambat. Mumpung kita masih belajar, maka sekalian kita pelajari bagaimana cara makainya, sehingga nanti pada saatnya kita benar-benar pakai itu, sudah tidak lagi banyak pertanyaan untuk belajar cara. Sudah bisa langsung menggunakan sebagaimana yang seharusnya. Oke, baik. Kita langsung mulai saja untuk pembahasan kemarin tadi ya, apa yang kemarin beda kelas. Oke, kita masuk aja langsung ke slide-nya. Bentar, setting untuk presentasinya dulu. Oke, nah pembahasan malam hari ini PSAK 105 seperti biasa kita mulai dari pengertian dulu, definisi dulu. Ya, definisi dari mudharabah. Sekilas sebenarnya sudah pernah kita bahas definisi dari mudharabah beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini kita pertajam lagi. Ya. Sekali lagi, untuk memahami definisi, saya sarankan kembali untuk mencari kata kunci. Ya. Kata kunci. Kata kunci yang pertama jelas kata kunci yang berkaitan dengan prinsipnya. Kayak kemarin ketika kita bicara terkait dengan murabahah ya kemarin ya. Murabahah jelas ya. Prinsip yang digunakan adalah jual beli gitu ya. Nah, sekarang ketika kita bicara mudharabah, maka prinsip yang digunakan adalah kerjasama ya. Jadi itu dulu yang dipakai untuk kata kunci. Ya. Nah, kalau memang kita sudah pegang prinsip prinsip dari transaksinya yaitu kerjasama, maka sekarang kerjasama yang bagaimana? Nah, itu yang harus kita lebih tekankan. Yang disebut kerjasama di sini tentunya ada dua pihak atau lebih. Anggaplah kita anggap ini adalah dua pihak. Ya. Yang satu pihak adalah pemilik dananya, yang satu pihak adalah yang ngelola dananya. Jadi mudharabah itu kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Nah, itu kata kunci yang berikutnya yang harus kita pegang. Nah, pemilik dana bagaimana? Ya, pemilik dana ya memang nama juga pemilik dana, jadi yang bertanggung jawab untuk menyediakan semua pengelolaan atas dana itu untuk mencari keuntungan. Sehingga yang punya dana adalah pemilik dana. Nah, kemudian pemilik dana menyerahkan dana itu kepada pengelola dananya, sehingga nanti pengelola dana itu bisa mencari keuntungan dari dana yang diserahkan tadi. Nah, jika keuntungannya sudah diterima, hasilnya sudah diperoleh, maka hasil itu kemudian dibagi antara pemilik dan pengelola. Nah, bagaimana jika rugi? Nah, jika rugi, ya rugi itu kan terkait dengan kepemilikan dana. Jadi tentunya karena yang punya dana itu cuma satu pihak, maka jika ada kerugian, yang menanggung kerugian ya hanya pemilik dana saja. Secara fikih begitu. Namun sebenarnya nah, itulah pengertian dari mudharabah. Saya tidak membacakan dari kalimat per kalimatnya, ya, karena kalau dibacakan tentunya kan sulit untuk diingat, ya. Oleh karena itulah, baik nanti kalian melihatnya itu di slide yang sudah dalam bentuk resume ini, atau melihatnya langsung di dalam
PSAK yang dalam bentuk aturan atau standarisasi akuntansinya, maka lebih baik untuk mudahnya kita memahami ya terus dengan mengambil kata kuncinya. Oke. Kemudian mudharabah itu nanti dibedakan menjadi 3. Nah, ini sebenarnya. Kemarin saya menyampaikan ada 2. Ya. Tetapi sebenarnya ada 3. Ya, oke, apa aja itu? Pertama, yaitu mudharabah mutlaqah. Ya. Mutlaqah itu pengertiannya adalah bebas. Sehingga di sini dikatakan bahwa pemilik dana itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mekanisme penggunaan dana itu. Itu masuk kategori mutlaqah. Sedangkan yang kedua adalah muqayyadah, di mana pemilik dana itu ada batasan, yang memberi batasan kepada pengelola dananya. Ya. Tentunya batasannya itu terkait dengan aspek teknis dalam pengelolaannya. Misalkan obyeknya itu nanti berupa apa, misalkan seperti itu. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan. Kenapa kok harus dibatasi? Karena biasanya pemilik dana dengan mudharabah muqayyadah itu biasanya memiliki jumlah dana yang besar dan tidak mau berspekulatif, ya, karena memang di dalam syariah tidak boleh spekulatif. Sehingga ada ketentuan yang mengatur terkait dengan bagaimana dana itu digunakan. Oke, jadi seperti itu untuk muqayyadah. Sebenarnya di dalam PSAK jenis-jenis itu tadi sudah dijelaskan sepenuhnya di sini ya, di PSAK 105 ya. Cuman kalau menurut saya penjelasannya tidak terlalu detail juga di dalam PSAK itu. Nah, oleh karena itu untuk detailnya itu sebenarnya lebih mudah kalau kita lihat dari berbagai macam referensi non PSAK ya. Seperti penjelasan yang ada di blog misalkan itu sering sekali memberikan penjelasan yang lebih mendetail gitu ya, atau beberapa yang menggunakan pun prinsipnya sama ya, kuncinya juga sama. Oleh karena itu yang paling utama adalah dipahami kuncinya. Kemudian mudharabah yang ketiga adalah mustarokah. Ya, mustarokah itu sebenarnya mudharabah yang apa ya? Yang hasil dari joinan gitu ya. Joinan pengertian. Jadi mustarokah itu hampir sama nanti dengan musyarakah. Ya. Kalau kita kenal mudharabah musyarakah, akuntansi musyarakah PSAK 106 nanti, di sini polanya beda dengan yang ada di mudharabah. Kalau mudharabah itu kan pemilik dananya itu tunggal, jadi hanya satu pihak saja yang disebut sebagai pemilik dana itu. Sedangkan pihak yang lain dianggap sebagai pengelola. Nah, itu di mudharabah. Tapi kalau di dalam musyarakah itu tidak. Kedua belah pihak itu harus sama-sama menyetorkan dana. Dan kedua belah pihak itu nanti bisa saling membantu dalam pengelolaan. Jadi gabung. Keduanya bisa ngelola, keduanya juga punya uang. Nah, itu kerja bareng gitu ya untuk melakukan aktivitas usaha. Itu kalau musyarakah yang kita bahas minggu depan. Tapi kalau untuk mudharabah ya hanya satu pihak yang punya dana,
yang satu hanya bisa mengelola saja. Nah, kemudian bekerja bareng. Tetapi kalau mudharobahnya itu jenisnya adalah mustarokah, itu nyaris mirip dengan mudharobah musyarokah tadi. Ya. Artinya apa? Artinya di sini pengelola dana itu juga harus menyertakan modal. Nah, cuman biasanya kecil di sini, tidak seperti di musyarakah. Kalau musyarakah bisa 50-50 ya, sampai separuh-separuh itu bisa. Tetapi kalau di dalam mustarokah itu biasanya kecil, di bawah 10% dari total dana yang dikerjasamakan. Nah, karena kecil, maka dia belum bisa masuk ke musyarakah. Belum bisa. Karena ada syarat ketentuan ketika masuk ke musyarakah. Nah, tetapi dia juga bukan mudharobah. Uang pengelola dana juga ikut andil kok. Kalau mudharobah kan pengelola dana tidak ikut andil. Nah, tapi di sini ikut andil. Nah, tapi sedikit. Nah, karena itulah maka muncul jenis mudharobah yang ketiga, yaitu mudharobah mustarokah. Nah, bagaimana skema dari mudharobah itu? Ya, ini juga sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, di mana kerjasama ini dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendanai sebuah proyek usaha. Nah, mereka bekerjasama dengan menggunakan akad mudharobah. Ya, prinsipnya adalah kerjasama bagi hasil, akadnya adalah mudharobah. Nah, muncullah sebuah proyek. Nah, proyek atau usaha itu tentunya harapannya adalah menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, maka kalau nanti menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi antara dua belah pihak itu. Tapi sebelum keuntungan itu terjadi, maka kedua belah pihak harus menyepakati yang namanya nisbah bagi hasil. Nisbah itu biasanya berbentuk prosentase. Tapi prosentase yang dipakai untuk membagi hasil. Bukan prosentase yang dipakai untuk menentukan bunga, ya seperti di konven. Tidak. Tapi ini dipakai untuk membagi hasil. Nah, prosentase ini pun nanti juga bisa disepakati bagaimana pembagiannya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika hasil itu sudah diperoleh, maka tinggal membagi aja, karena prosentasenya sudah jelas. Nah, tapi bagaimana kalau terjadi kerugian? Nah, tadi jika terjadi kerugian secara fikih ya memang hanya ditanggung oleh pemilik dana karena pengelola dana tidak setor uang apa-apa gitu ya. Tidak setor modal di situ. Dan rugi itu adalah rugi terkait dengan uang. Sehingga pemilik dana lah yang sepenuhnya menanggung, itu fikihnya. Tapi ya namanya kerjasama kan harus sama-sama berbagi kan. Sehingga tetap ada klausul yang mengatakan di dalam mudharobah itu bahwa pengelola dana juga punya kewajiban untuk ikut menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Nah, ini skema dari mudharobah. Nah, oleh karena itulah maka kita akan mencoba melihat bagaimana nanti posisi dari bank. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita mencatat dengan menggunakan akuntansi syariah, maka kita berposisi sebagai bank. Jadi jangan sampai nanti kita bingung menentukan kita berada di mana. Ya. Kita berada pada posisi bank. Walaupun saat ini katakanlah kalian memang tidak bekerja di bank, atau mungkin saat ini status kalian itu sebagai nasabah bank, jangan sampai itu menyebabkan kalian berpikir bahwa apa yang kalian alami saat ini adalah posisi kalian. Tidak ya. Jadi sekali lagi, ketika nanti kita pakai akuntansi syariah ini, kita berada pada posisi sebagai accounting-nya bank. Ya minimal berpikir begitu dulu ya, berpersepsi begitu dulu ya. Semoga nanti apa yang kita pikirkan malam hari ini didengar oleh Allah dan direalisasikan kan ya. Nah, amin. Nah, itulah fungsi dari sebuah belajar. Ya karena belajar itu kan otomatis menyiapkan apa yang akan kita temukan di masa yang akan datang.
biasanya kalau kita menyiapkan sesuatu untuk masa yang akan datang itu dengan sendirinya, maka masa yang akan datang itu dituntun oleh Allah menuju pada suatu tempat yang sudah kita persiapkan jalannya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah, karena kita bertindak sebagai bank, maka kita harus tahu bahwa dalam posisi mudharabah itu tadi, bank itu sebagai pemilik dana atau sebagai pengelola dana. Ya, bagi yang kemarin pernah ikut dengan saya ketika membahas materi ini, ya, walaupun hanya sekilas di pengertiannya, tentunya ingat ya, karena mudharabah itu adalah satu-satunya akad, ya, yang bisa berada di dua kelompok produk perbankan. Kalau kalian masih ingat, kemarin kelompok produk itu kan dibedakan jadi 3. Yaitu adalah produk pengumpulan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa perbankan. Ini kelompok pengumpulan dana, dan bisa juga masuk ke dalam kelompok produk penyaluran dana. Nah, pada posisi produk pengumpulan dana, ya, maka di sini bank bertindak sebagai pengelola dana. Yang punya dana siapa kalau begitu? Yang punya dana nasabah. Nasabah setor uangnya ke bank, ya. Kemudian banklah yang kemudian dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, atas pengelolaan dana ini, maka bank harus berbagi hasilnya dari hasil pengelolaan tadi, dibagi antara bank dengan nasabah. Maka nasabah mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan nisbah. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dana nasabah juga tetap tumbuh. Cuman tumbuhnya itu karena sudah dikelola oleh bank untuk aktivitas-aktivitas usaha. Nah, untuk aktivitas usahanya tentunya bukan usaha bank itu sendiri, tetapi usaha yang berhubungan dengan pihak lain, yang bekerja sama dengan pihak lain. Nah, ketika bank itu bekerja sama dengan pihak lain untuk dikelola, maka diakui sebagai miliknya bank, sehingga bank berada pada posisi sebagai pemilik dana ketika harus bekerja sama dengan financing, ya. Dan bank bertindak sebagai pengelola dana ketika bekerja sama dengan nasabah sebagai pemilik dana pada fungsi funding. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai bingung loh ya. Kalau bingung nanti celaka. Ya, celaka karena cara untuk pelaporannya beda. Nah, oleh karena itu nanti di dalam mudharabah kita akan melihat gimana kalau bank itu sebagai pemilik dana dan gimana kalau bank itu sebagai pengelola dana. Nah, itu pengertian awalnya. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita akan mencoba melihat kondisi masing-masing itu berdasarkan dari jenis mudharabahnya. Ya, tadi kan kita bedakan jadi 3 ya. Ada mutlaqah, muqayyadah, dan mustarokah. Ya. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana yang diterima nanti disajikan dengan nama dana sirkah temporer. Ya. Jadi tidak boleh diakui sebagai dananya bank. Ya, karena dana itu sebenarnya kan bukan miliknya bank, tapi miliknya nasabah yang dititipkan. Nah, karena dititipkan maka suatu waktu dana itu bisa diambil. Oleh karena itu kita harus menganggap bahwa dana itu adalah dana temporer. Nah, dana temporer yang berasal dari titipan nasabah atau sirkah, maka disebut dengan nama dana sirkah temporer. Nah, tadi di dalam pembahasan terkait dengan muqayyadah kan ada beberapa batasan ya. Ya, ini penjelasan yang berikutnya.
Di PSAK nggak terlalu jelas, nah, maka ditambahin dengan itu aja. Yang disebut dengan nama batasan, misalkan ini, tidak mencampurkan dana pemilik, dana dengan dana yang lain. Artinya apa? Ya karena ini sudah terkunci. Jadi ketika masuk kategori mukhayadah itu biasanya dana itu jumlahnya besar. Dana itu jumlahnya besar, kemudian memang ditaruh di banknya itu tujuannya diperuntukkan pada suatu investasi tertentu. Ya misalkan kampus kita itu ya UNMUH itu misalkan ya, ada dana sekian miliar, taruh aja di bank syariah X misalkan. Tapi dana itu nanti tujuannya adalah untuk investasi misalkan, digunakan untuk investasi. Ya, yang melakukan investasi siapa? Ya anak usahanya dari UNMUH, ya misalkan PT SAC itu ya. Nah PT SAC itu kan anak usaha dari UNMUH, dia yang bergerak di dalam bisnis usaha. Ya, maka dananya UNMUH ditaruh di bank, pesan ke bank bahwa uang ini nanti tolong digunakan untuk kerjasama dengan SAC, misalkan begitu, dengan PT SAC. Nah, maka nanti PT SAC akan menjalin kerjasama dengan bank syariah tersebut dengan jumlah pendanaan sebesar dana yang dititipkan UNMUH ke bank tadi, misalkan katakanlah 5 miliar, misalkan begitu ya. Nah, uang 5 miliar yang dititipkan dari UNMUH itu dipakai untuk kerjasama SAC, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lain. Nah, karena mukhayadah, jadi ada request, gitu kan. Atau yang B, tidak menginvestasikan pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, tanpa jaminan. Nah, itu adalah batasan yang nanti diberikan oleh pemilik dana kepada siapa tadi yang diajak kerjasama di pihak ketiganya, pihak keduanya. Bank pihak ketiganya kan ketika bank itu bekerjasama lagi dengan pihak yang lain tadi. Maka pihak yang lain itu tadi tidak boleh melakukan hal-hal ini. Ya. Kemudian mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jadi artinya apa? Tidak boleh bank itu kemudian nitipkan ke pihak ketiga, terus pihak ketiga nitipkan lagi ke pihak yang lain. Nah, itu tanpa melalui pihak ketiga itu seperti itu maksudnya. Nah, jadi bank itu harus melakukan sendiri kerjasamanya itu. Nah, dengan yang namanya PT SAC. Ya mungkin kalian ada pikiran, saya kira PT SAC itu kan anak usahanya dari UNMUH misalkan. Uangnya UNMUH. Lah ngapain harus lewat bank? Kok nggak langsung UNMUH ke PT SAC saja? Ya, ayo siapa yang bisa menjawab? Coba dipikirkan. Nah, disinilah yang namanya yang memang menuntut adanya suatu kreativitas dalam mengembangkan uang. Sehingga yang kita peroleh itu ya nggak sekedar hanya laba, tetapi juga ada beberapa hal lain yang nanti bisa kita terima. Itu clue-nya seperti itu. Ya, nanti tolong dipikir. Ya, trust gitu ya. Namun ya kayaknya saat ini terlalu riskan ya ketika tidak ada jaminan, karena bagaimanapun juga secara psikologis jaminan itu sangat membantu dalam hubungan kerjasama itu untuk lebih tertib. Ya, manusiawi sekali. Ketika orang bekerja sama tanpa jaminan itu biasanya ya nothing tulus gitu ya, karena manusia itu makhluk free will, makhluk yang berkehendak bebas. Sama dengan ketika ada suatu tempat, kemudian kita datang ke sana, pemilik tempatnya ngomong, udahlah, kamu masuk aja, silakan melakukan apa saja di sini boleh. Hanya begitu. Ya maka kita nggak akan terkendali nanti di dalamnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi penyimpangan, kemudian tetap bisa kita kendalikan, tetap bisa diatur, maka jaminan itu diperkenankan untuk digunakan. Sehingga pihak pemilik dana bisa meminta jaminan dari pihak pengelola dananya. Jaminannya apa? Nah, dan jaminan itu nanti ya akan terus ada di situ sepanjang kerjasama itu berlangsung, gitu ya.
Tidak bisa kok kemudian jaminan itu diambil gitu. Ya, tidak bisa. Jadi sampai dengan akhir kerjasamanya. Kalau memang tidak dilanjutkan, baru bisa diambil. Ya. Atau kalau nggak begitu, kalau misalkan terjadi pelanggaran atas kerjasama, ada hal-hal yang menyebabkan kerjasama itu tidak berjalan dengan semestinya, maka jaminan itu nanti bisa digunakan untuk nalangi, ya, untuk nomboi kerugian atau mungkin sesuatu yang terjadi akibat mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini pada prinsipnya untuk jaminan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan dana nasabah tadi, ya, kita kembali yang kita sebut dengan nama dana sirka temporer itu harus dikembalikan. Ya. Artinya dikembalikan itu dibutuhkan oleh nasabah dan akan diambil oleh nasabah. Maka dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan bagi hasil. Ya. Jadi begini, misalkan nabung nih ya, nabung. Tapi kalau tabungan biasa sih sebenarnya nggak ada batas waktunya. Ya. Gampangannya pakai deposito aja, yang mudah untuk contoh ya. Deposito 3 bulan, katakanlah begitu. Berarti kan uang itu sengaja ditaruh di situ selama 3 bulan. Oke deh, akhirnya uangnya itu dipakai untuk aktivitas usaha. Bank nanti akan berpikir untuk bisa memberikan hasil dalam 3 bulan yang akan datang. Oke. Nah, kalau nanti dalam waktu 3 bulan itu ternyata tidak selesai, ya, misalkan 2 bulan gitu ya, 2 bulan kok ternyata uangnya itu diambil, ya bagaimanapun juga ya tetap harus diberikan gitu ya, diberikan. Cuma nanti yang diberikan adalah total dana yang dikerjasamakan tadi ditambah dengan bagi hasil, tapi cuma 2 bulan. Ya karena memang jalan utuhnya itu hanya 2 bulan aja. Walaupun kesepakatannya tadi 3 bulan, karena bulan ketiga itu tidak selesai, maka bulan ketiga itu tidak memperoleh hasil, ya, tidak selesai. Maka yang diberikan adalah bagi hasil selama 2 bulan ditambah dengan seluruh dana yang memang diinvestasikan. Atau kalau memang mau utuh, ya berarti ya nunggu sampai 3 bulan ya. Kalau dalam waktu 3 bulan itu bisa selesai, ya maka nanti dianggap kontrak itu selesai, ya. Kontraknya berakhir di akhir bulan ketiga, ya maka nanti keuntungan dari bagi hasil dan total dana yang diinvestasikan itu dikembalikan bareng-bareng di akhir bulan ketiga. Nah, ini konteks dari pengembalian dana sirka. Ya. Nah, jika dari pengelolaan dana sirka temporer itu menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana itu ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati tadi. Ya. Biasanya nisbah itu disepakati sebelum akad ditandatangani. Ya. Karena tidak boleh ada sesuatu yang belum selesai dalam persyaratan akadnya dan kemudian akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu nggak boleh ya. Jadi memang harus selesai di awal. Baru nanti tanda tangani dan akad berjalan. Namun kemungkinan juga terjadi kerugian. Ya, seperti tadi ya, ketentuannya sebenarnya hanya pemilik dana, tapi ya tetap kerugian itu dalam konteks realnya yang nanti akan dibagi bersama. Nah, terus kemudian mekanisme bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasilnya itu dilakukan dengan 2 prinsip. Yang pertama namanya adalah bagi hasil atau disebut dengan nama revenue sharing, dan yang kedua namanya adalah bagi laba yang disebut dengan nama profit sharing. Ya, jadi beda. Apa bedanya? Kalau kita pakai bagi hasil, dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto atau gross profit, bukan omset dan juga bukan net profit. Ya, jadi hati-hati. Ya, saya tidak memberi ilustrasi ya. Di sini saya berasumsi kalian bisa bayangin kalau misalkan nanti melihat gross profit itu ada di posisi mana. Ya, saya berasumsi kalian ngerti itu. Nah,
gross profit itulah yang nanti dipakai untuk dasar perhitungan bagi hasilnya. Ya dikalikan dengan nisbah masing-masing. Gitu kan. Karena apa? Karena seringkali ada yang mengatakan revenue share. Revenue itu dianggap sebagai pendapatan usaha. Ya, beberapa istilah di dalam akuntansi memang mengartikan revenue itu adalah pendapatan usaha. Tapi dalam konteks bagi hasil di sini, maka revenue itu bukan pendapatan usaha, tetapi gross profit. Itu perlu dihati-hati ya. Ingat itu. Jangan sampai salah. Nah, itu. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan bagi hasil atau profit sharing, namanya juga profit ya. Berarti itu yang dipakai untuk dasar adalah net profit, laba bersih. Yaitu laba bruto dikurangi dengan semua buah beban yang terkait dengan pengelolaan modal upahnya. Net profit. Nah, sehingga net profitnya berapa, kemudian kita bagi. Nah, enak yang mana? Ya, tergantung dari tujuan gitu ya. Kalau memang tujuannya itu ingin memperoleh keuntungan bersih, ya pakai net profit aja. Tapi kalau tujuannya itu untuk segera bisa memberikan laporan, maka ya pakai gross profit aja. Nah, ini prinsipnya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu, termasuk nanti bagaimana transaksi yang mungkin terjadi dan pencatatan dalam bentuk jurnalnya. Kita mulai dulu ketika entitas sebagai pemilik dana. Ya. Tolong dikunci. Sebagai pemilik dana. Berarti bank dalam posisi ini nanti akan menyalurkan dana itu ke pihak ketiga. Ya. Jadi kerjasamanya yang punya uang adalah bank, pihak ketiga adalah yang mengelola dana. Nah, dana silka temporer yang disalurkan oleh pemilik dana nanti diakui sebagai investasi mudharabah. Jadi ketika dana itu disalurkan ke pihak ketiga sebagai yang mengelola dana kerjasama ini, maka uang itu tadi dianggap sebagai investasi mudharabah dan dicatat pada saat pembayaran kas, ya, atau penyerahan aset non kas. Nah, di sini, kok ada dua Pak? Iya. Kalau nanti pembayaran kas artinya bank itu menyalurkan dalam bentuk uang kepada pengelolanya, diberi dalam bentuk uang. Ini loh uang, katakanlah 5 miliar tadi. Tetapi kalau dalam bentuk aset non-kas itu beda. Jadi bank pasti akan bertanya dulu, kerjasama yang kita lakukan ini kamu pakai untuk apa nanti rencana uangnya? Nah, kalau nanti rencana uangnya itu dipakai untuk semua aktivitas operasional, ya berarti nanti diberikan dalam bentuk kas. Tetapi kalau misalkan ini loh, saya itu saja butuh mobil, misalkan begitu. Ternyata kerjasamanya itu dengan travel, usaha travel. Saya butuh mobil, ya misalkan Toyota, apa itu yang sering dipakai itu. Nah, Innova, misalkan begitu ya untuk travel. HiAce, misalkan kalau yang lebih besar. Gitu ya. Nah, berarti yang diberikan bank seperti jual beli tadi, yaitu mobil. Nah, karena bank memberikan dalam bentuk mobil, maka itu dianggap sebagai penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Loh, kenapa kok nggak pakai jual beli aja? Nah, ini. Yang namanya tujuan, kepentingan, dan maksud masing-masing itu kan beda. Bank pada prinsipnya tidak bisa mencampuri keinginan dari nasabah. Nggak bisa. Jadi asumsinya nasabah itu sudah ngerti apa yang dia mau lakukan dan apa tujuannya serta konsekuensi yang nanti akan terjadi. Nah, makanya bank akan mengikuti aja. Kalau memang dia itu butuh mobil untuk travel dan dia tidak mau menggunakan mekanisme kerjasama jual beli, inginnya itu kerjasama saling melengkapi seperti ini, ya sudah. Bank ya tidak bisa mencampuri untuk melakukan itu. Ya langsung aja kerjasama dalam bentuk barang yang diserahkan. Kenapa kok bisa begitu? Ya mungkin aja si pihak ketiganya itu nggak punya duit. Kalau jual beli kan bagaimanapun juga harus ngangsur kan? Ya kan? Harus ngangsur sehingga dia pasti punya duit. Atau kalau nggak begitu si pihak ketiganya tadi pengennya dia tidak mau terbebani dengan biaya angsuran. Nah, dia maunya nanti
hasil investasinya itu dikembalikan bersama-sama setelah progres investasinya itu berakhir. Sehingga yang nanti dibayarkan tiap bulan itu hanya sesuai nisbah bagi hasilnya saja. Nah, semuanya itu memang ada strateginya sendiri-sendiri, tergantung dari tujuannya mau apa. Nah, oleh karena itulah ada beberapa kejadian kenapa kok walaupun sebenarnya bisa dengan jual beli tetapi memilih kerjasama. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi penyerahannya bisa berbentuk uang atau kas dan juga bisa berbentuk barang atau non kas kepada pengelola dana. Nah, pengukuran investasi mudharabah ini nanti akan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya ya. Mohon maaf, ini saya tidak banyak melihat di PSAK karena ya pengalaman dari beberapa teman mahasiswa itu ya banyak ternyata walaupun saya sarankan punya PSAK tapi nggak punya PSAK-nya, sehingga kemarin ada yang menyampaikan kalau harus membahas dari PSAK itu keberatan karena nggak punya PSAK-nya. Akhirnya saya kasih PSAK yang soft copy itu, walaupun nggak layak sebenarnya itu karena ada yang lebih baru. Gitu ya. Nah, tapi ya kembali lagi karena tidak terbiasa membaca PSAK, katanya masih bingung juga ketika harus memahami dari PSAK. Akhirnya PSAK ya hanya kita pakai untuk ngecek tempat-tempatnya. Penjelasan seperti itu tempatnya ada di mana, penjelasan seperti itu tempatnya ada di mana. Nah, untuk menghemat waktu maka banyak yang ada dari PSAK itu saya tarik aja ke slide ya. Dan tolong nanti ya di rumah untuk ngecek ketika saya menjelaskan seperti ini cari di PSAK-nya sehingga nanti bisa nandain oh penjelasan seperti ini tadi ketika baca di PSAK itu ada di mana. PSAK 105 insya Allah nggak terlalu tebal, cuma sedikit ya. Kalau kita lihat prinsip bagi hasilnya tadi ada di halaman kedua. Kemudian ketika kita melihat pengakuan dan pengukurannya akuntansi, entitas sebagai pemilik dana maupun entitas sebagai pengelola dana nanti mulai di halaman kedua juga. Ya, karena PSAK-nya nggak tebal kok ya. Ini PSAK-nya cuma 5 lembar gitu ya, 5 halaman aja. Nggak seperti PSAK yang lain. Nah, itu ya. Oke, investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran. Nah, itu kalau kas. Ngasihin berapa tadi? 5M. Ya sudah, berarti memang dicatat sebesar 5M. Kalau pada saat pembayarannya memang yang ditransfer adalah 5M. Tapi beda dengan pengakuan non-kas. Ini agak sedikit perlu penyesuaian ya. Ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan penyerahan dalam bentuk aset non-kas. Yang pertama memang harus kita perhatikan bahwa dasar untuk pengakuannya adalah nilai wajar. Ya. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar itu adalah nilai yang paling logis atas barang tersebut ketika dikonversi menjadi rupiah. Biasanya caranya adalah ketika dilihat harga pasarnya. Ya. Jadi nilai wajar itu sering didasari dari harga pasar. Nah, oleh karena itulah nanti bisa jadi terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Loh, kok bisa terjadi selisih? Iya. Karena nilai tercatat itu biasanya didasari dari harga perolehan. Tak contohin tadi, ketika kita kerjasama dengan biro travel, dia butuh katakanlah 1 unit mobil HiAce misalnya. Maka bank akan mencarikan HiAce itu, membelikan HiAce itu ke Auto 2000 misalnya. Katakanlah harga 1 unit HiAce adalah sebesar 700 juta, misalkan begitu. Ya maka 700 juta itu dianggap sebagai harga perolehan ya, oleh bank. Maka diakui sebagai nilai tercatat atau nilai buku. Nah, bank mencatat bahwa nilai buku dari HiAce ini tadi adalah 700 juta.
Nah, karena memang di dalam transaksi mudharabah ini nanti perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan administrasinya, ya bisa jadi kemungkinan ya nilai dari barang itu tadi, nilai HIS itu bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi pada saat terjadinya serah terima dengan nasabah tadi. Ya, bisa jadi begitu. Kan kita nggak ngerti gitu kan. Oleh karena itu ada dua kemungkinan nanti yang akan terjadi. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, ya pasti selisihnya harus diakui sebagai kerugian. Harga perolehan 700 juta, ternyata ketika diserahkan, nilai wajar dari HI tadi adalah 690 juta. Ya, maka ada kerugian sebesar 10 juta. Nah itu. Atau sebaliknya, nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat. Pada saat penyerahan, ternyata kok harga HIS itu naik menjadi 710 juta. Nah, berarti nanti diakui sebagai keuntungan tangguhan. Nah, amortisasi lupakan dulu aja, guys. Untuk belajar nggak perlu berpikir amortisasi. Yang seharusnya memang diamortisasi, tapi nggak usah dulu. Jadi anggap aja itu sebagai tambahan atas keuntungan tangguhan. Kalau rugi ya diakui sebagai kerugian, kalau lebih tinggi ya diakui sebagai keuntungan tangguhan. Nah, kira-kira nanti jurnalnya seperti ini. Ketika menyerahkan uang dalam bentuk kas tadi, maka kita bisa menjurnal pembiayaan mudharabah, debit, kas, kredit. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan ketika tadi kita menyerahkan dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya jadi seperti ini. Kedua itu. Debitnya adalah pembiayaan mudharabah. Nah, kalau misalkan terjadi kerugian, maka kita menganggap ada kerugian. Penurunan nilai di posisi debit. Yang kreditnya adalah aset mudharabah. Ya, bisa bayangin ya. Katakanlah tadi aset mudharabahnya kan 700 juta nih. Ternyata ketika diserahin cuma 690 juta, maka pembiayaan mudharabahnya adalah 690 juta nih. Jadi tidak boleh lagi diakui sebagai nilai awal 700 jutanya, nggak boleh. Karena ternyata pada saat penyerahan terjadi penurunan nilai. Maka penurunan nilainya diakui sebagai kerugian penurunan nilai 10 juta. 690, 10, asetnya adalah 700. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk pengakuan kenaikan atau penurunan. Nah, kemudian terjadi kondisi yang berikutnya. Jika nilai investasi mudharabah itu turun sebelum usaha dimulai, yang mungkin disebabkan karena ada kerusakan, kehilangan, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola. Nah, ini kata kuncinya ya. Sesuatu yang hilang, rusak, tapi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Jadi memang harus ada pembuktian di situ bahwa terjadinya sesuatu itu memang bukan karena kelalaian. Ya. Maka kalau memang dinyatakan itu bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola, maka penurunan nilai itu diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabahnya. Kayak tadi. Kayak ketika di barang turun nilainya tadi. Oke. Jika sebagian investasi itu hilang setelah dimulainya, nah tadi yang ini sebelum ya. Kalau sebelum bisa diakui sebagai kerugian. Tetapi kalau setelah dimulainya, ya ini riskan lagi. Karena kalau sudah dimulai itu kan potensi terbesar karena adanya kelalaian atau kesalahan. Ya. Tapi gini, baik itu karena kesalahan atau kelalaian, ataupun mungkin tanpa adanya kelalaian atau kesalahan, rata-rata nilai dari selisihnya itu nanti akan diperhitungkan saat bagi hasil. Ya. Oke, katakanlah tadi 700, nggak ada masalah di awal. Oke, diserahkan dalam nilai 700. Dalam perjalanannya ada yang hilang 10. Ya kan? Ada yang hilang 10. Baik itu karena kelalaian ataupun bukan kelalaian. Berarti kan transaksinya tadi tinggal 690.
Nah, kapan kita menentukan sampai 90? Pada saat nanti menjelang bagi hasil. Jadi dana yang tadi disetor bukan lagi 700, tetapi 690. Sehingga akan mengkoreksi jumlah hasil yang akan dibagi. Ya. Nah, itu maksudnya ketika diperhitungkan pada saat bagi hasil. Nah, kemudian kapan investasi itu mulai dicatat? Nah, mulai berjalan itu sejak dana atau modalnya diterima oleh pengelola dana. Jadi ketika masih ngurus administrasi itu belum diakui terjadi investasi, ya belum. Ya. Kalau administrasi sudah beres, kemudian terjadi serah terima barang atau dana tadi, maka pada saat itulah investasi itu dianggap mulai. Nah, ketentuan dalam bentuk aset non-kas atau aset berupa barang, dan ketika barang itu kemudian mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang itu digunakan secara efektif dalam mudharabah, usaha mudharabah, maka kerugian itu tidak langsung mengurangi jumlah investasi, tapi ya tadi diperhitungkan saat bagi hasil. Nah, yang disebut penurunan nilai itu bukan karena depresiasi loh ya. Kalau itu terjadi depresiasi lain cerita, ya. Lain cerita karena itu sudah otomatis. Walaupun memang nanti tetap tiap akhir periode nilai dari investasinya itu ya, terus menyusut karena depresiasi. Nah, itu yang harus ditanggung ketika menyerahkan dalam bentuk aset non-kas. Karena aset non-kas memiliki nilai depresiasi. Sehingga hanya dengan depresiasi saja otomatis nilai barang itu akan turun. Ya. Nah, tapi turunnya itu ya diperhitungkan akhirnya pada saat bagi hasil. Ya. Tapi selain depresiasi ada juga kemungkinan turunnya itu karena nilai pasar yang juga melemah. Misalnya. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, otomatis nilai investasi yang dalam bentuk non-kas juga harus disesuaikan. Nah, itulah kenapa ketika dalam bentuk aset non-kas, transaksi mudharabah itu jarang dilakukan. Karena memang lebih ribet, gitu ya. Lebih ribet dan potensi penurunannya itu ada. Kalau dalam bentuk kas kan tidak ada penurunan uang, kan tidak ada ya. Yang ada hanya penurunan barang. Nah, kalau terjadi kerugian maka jurnalnya seperti itu. Kerugian pembiayaan mudharabah, debit, kreditnya adalah pembiayaan mudharabah. Nah, kemudian karena itu nanti diperhitungkan pada saat pembagian hasil, maka pada saat pembagian hasil nanti jurnalnya menjadi seperti ini. Jurnal yang pertama itu hanya mencatat jumlah kerugiannya saja. Catatan yang kedua, jurnal yang kedua itu membebankan kerugian itu pada pendapatan bagi hasil. Jadi dari pendapatan bagi hasil itu yang diakui sebagai kas itu sekian, yang diakui sebagai kerugian sekian, sehingga nilai penerimaan dari bagi hasilnya berkurang karena ada kerugian atas pembiayaan mudharabah. Nah, ini yang nanti bisa dipakai untuk acuan dalam mencatat transaksinya. Oke, sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke ini kelalaian. Kita belum geser ya, kita masih berada pada posisi bank sebagai apa tadi? Pemilik atau pengelola? Ya, kita lihat. Ini ya, pemilik dana. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau memang nggak ada, kita lanjut ke kelalaian atas kesalahan pengelola dana. Sebenarnya ini hanya konteks standar ya, konteks standar saja. Sebenarnya kalau dalam konteks realnya juga banyak lagi yang lain yang disebut dengan aktivitas yang diakui sebagai kelalaian atau kesalahan itu.
Nah, konteks standarnya seperti ini. Ketika persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, ya, seperti yang kemarin kita sudah pernah bahas itu, bahwa ketika dalam sebuah akad itu ada syarat yang tidak lengkap, maka transaksi itu menjadi fasik atau rusak, gitu ya. Sehingga itu dianggap sebagai kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad. Jadi sebenarnya bukan karena force majeure, bukan karena sesuatu yang kita anggap sebagai force majeure. Karena di luar itu maka itu dianggap sebagai kelalaian, ya, atau kesalahan. Atau kalau nggak begitu karena hasil keputusan dari sebuah institusi yang berwenang. Misalkan terjadi kebakaran. Ketika terjadi kebakaran itu kan pasti diinvestigasikan penyebabnya dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian ada institusi yang berwenang yang nanti akan menentukan bahwa apa penyebab kebakarannya. Nah, penyebab itulah nanti yang akan digunakan untuk menilai bahwa kelalaian atau kesalahan itu sebenarnya siapa yang akan dibebani. Nah, seperti itu ya. Nah, yang lain masih banyak sih. Yang lain masih banyak. Tapi paling tidak 3 hal inilah yang berpotensi menyebabkan terjadinya kelalaian atau kesalahan. Nah, kemudian ada ketentuan seperti itu, jika akad mudharabah itu berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Artinya gini, kudune wayahe bayar, karena sudah berakhir ya. Tetapi belum dibayar-bayar juga, ya. Misalkan kita kerjasama dengan PTX ya. PTX itu sudah jatuh tempo hari ini kan tanggal 10. Orang dibayar. Ya maka tutup buku hari ini kita menganggap bahwa investasi itu berubah. Yang semula kita akui sebagai investasi. Maka kemudian kita ubah menjadi piutang jatuh tempo. Maka nanti jawabannya seperti ini. Ya kita ubah. Yang semula tadi investasi kan, diubah menjadi piutang jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah. Jadi bukan investasi lagi. Ya, karena investasi itu hanya diakui sebelum terjadinya jatuh tempo. Tapi kalau sudah jatuh tempo tapi belum selesai juga, maka dianggap sebagai piutang. Nah, kemudian bagaimana tentang penghasilan usahanya? Ya bisa penghasilan, bisa kerugian gitu ya. Nah, pembagian dari hasil usahanya ya sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, sedangkan kalau kerugian, nah ini loh, kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir dianggap sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, maka ini investasi mudharabah akan terjadi selisih setelah dikurangi dengan penyisian kerugian investasi hingga berbagi, gitu ya. Jadi berbagi. Jadi pemilik dana dalam hal ini adalah bank, tentunya nanggungnya dari sisi kerugian, ya penyisian kerugian, CKP atau cadangan kerugian piutang itu ya. Sedangkan nasabah nanti juga ikut nanggung dalam bentuk apa? Perhitungan nisbah bagi hasilnya. Ya, jadi yang saya sampaikan nanti ditanggung bersama itu dengan cara seperti itu. Oke, jurnalnya adalah seperti ini. Kerugian pembiayaan mudharabah, kreditnya adalah penyisian kerugian mudharabah. Nah, kemudian kita lanjut ke pengakuan berikutnya, yaitu pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Ya. Jadi tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi. Ini penting. Jadi benar-benar harus hasil yang sudah real. Mendingan nunggu sampai hasilnya itu real ya. Daripada membuat proyeksi. Karena kalau nanti diizinkan membuat proyeksi, maka potensi untuk spekulasi kembali lagi seperti bunga. Ya, maka lebih baik menunggu nilai realisasinya itu berapa.
Nah, kemudian ketika terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, ya dibebankan pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabahnya. Ya, memang yang dikurangi cuma nisbahnya, gitu ya. Yang dikurangi, bukan dari investasinya. Nah, yang dikurangi investasinya itu kalau sebelum diserahkan, ya sebelum terjadi tadi. Ya, kalau sebelum terjadi penyerahan, nilainya tadi mengalami penurunan, maka penurunan itu akan digunakan untuk mengkoreksi nilai kerjasamanya, sehingga nilainya bisa lebih rendah. Tetapi kalau sudah berjalan dan kemudian terjadi kerugian akibat kelalaian, maka yang dikoreksi adalah bagi hasilnya, bukan dari total investasinya. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo. Ya, seperti tadi ya. Nah, itu berlaku baik untuk mudharabah mukhayadah ya, dan juga terjadi juga pada mudharabah mutlaqah. Nah, tapi lain halnya untuk mudharabah mustarokah. Ini istimewa, makanya karakternya tidak sama dengan dua mudharabah yang lain tadi. Kalau mudharabah mutlaqah sama mudharabah mukhayadah sama gitu ya. Tapi kalau yang mustarokah beda. Nah, kita coba lihat ini ya. Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah mustarokah, maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah juga. Ya, coba nanti dipahami ya. Entitas itu siapa? Bank ya. Bank. Harusnya kalau di dalam mudharabah kan hanya bank saja yang menyetorkan dana. Ya, entitas saja. Tapi dalam mustarokah, maka baik bank, baik nasabah yang nanti mengelola dana itu juga diakui sebagai entitas. Artinya dia juga harus menyetorkan dananya. Jadi kedua belah pihak saling menyetorkan dana. Maka penyaluran modal milik entitas itu juga diakui sebagai investasi mudharabah. Digabung. Akad mudharabah mustarokah merupakan perpaduan mudharabah dan mustarokah tadi ya. Oke, dalam mudharabah mustarokah pengelola dana dalam akad mudharabah ya. Karena mustarokah kan sama-sama setor nih. Nah, sama-sama setor nanti kan jadi kabur. Ini ngelola siapa ya? Nah, tapi supaya tidak kabur, akhirnya dibalikin lagi kalau akad intinya tadi kan mudharabah saja nih. Maka yang digunakan untuk menentukan siapa yang ngelola itu berdasarkan transaksi mudharabahnya dulu. Maka dia juga ikut menyertakan modalnya dalam investasi bersama. Nah, ketika menyetorkan modal bersama itu menggunakan akad musyarakah. Tapi menentukan siapa pengelola, siapa pemilik, itu menggunakan akad mudharabah. Nah, pemilik modal musyarakah atau disebut mustarik yang memperoleh bagian hasil sesuai porsi modal yang disetor. Nah, ini. Jadi tadi kalau pakai mudharabah murni, mukhayadah ataupun mungkin mudharabah mutlaqah, maka berdasarkan kesepakatan ya. Jadi murni berdasarkan kesepakatan. Biasanya bank yang memberikan porsi pertama. Kemudian disepakati. Dan rata-rata ya sudah, itu yang digunakan. Tetapi kalau kita pakai yang musyarakah ya, musyarakah ya, maka ngitung dari bagi hasilnya itu berdasarkan porsi setorannya. Tadi saya katakan, di mustarokah itu rata-rata di bawah 10% yang disetorkan dari total dana yang ditransaksikan. Ya berarti untuk bagi hasilnya yang ikutin itu. Mudharabah mustarokah menggunakan dasar bagi hasil untuk menentukan nisbah, ya berdasarkan dari persentase jumlah yang disetor tadi. Kalau memang 10%, ya berarti nanti jasa bagi hasilnya ya cuma 10%. Nah, kalau nggak terima jangan pakai mudharabah. Ya, pakai aja langsung ke musyarakah. Nah, seperti itu. Ya, kalau seperti itu bisa ditentukan oleh bank.
pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal. Oke, jelas. Jurnalnya, nah ini beberapa pengakuan dan pengukuran atas pembiayaan mudharabah ya, secara umum aja ya. Nah ini diakui pada saat penyerahan kas atau aktiva non kas, bisa diserahkan bertahap ya. Nah kalau menggunakan kas tadi ya, pembiayaan mudharabah pada kas ya, itu jurnalnya. Kemudian dalam bentuk aktiva non kas dan seterusnya tadi sudah ya. Kita beri contoh seperti ini ya. Ini tidak lagi saya beri jurnal di situ ya. Jadi langsung dicontoh ini aja. Nah, misalkan Bank Syariah menanamkan modal dalam bentuk mesin. Nilai bukunya 400 juta, nilai wajarnya adalah 380, biaya akadnya adalah 2 juta. Nah, bagaimana kita menjurnal? Jadi seperti ini ya. Mesin tadi kan nilainya 400, maka kita akui itu sebagai 400 juta kredit. Ya, di mana nilai yang disetor dan yang wajar itu adalah 380, yang 20 adalah kerugian. Maka ini yang kita catat. Oke. Nah, untuk mencatat biaya akad itu di jurnal terpisah. Tergantung siapa yang nanggung sih sebenarnya. Kalau yang nanggung itu pemilik dana, maka jurnalnya seperti ini. Biaya akad mudharabah pada kas. Artinya itu yang nanggung bank. Bank mengeluarkan uang 2 juta untuk biaya akad. Tapi bisa jadi kesepakatannya yang nanggung kas, yang nanggung apa? Biaya adalah mudharib, pengelola. Nah, kalau seperti itu, maka bank memperoleh dana masuk yang disetor oleh mudharib untuk gantinya biaya akad. Maka disebut dengan jurnal kas pada pendapatan akad mudharabah. Jadi seperti itu. Ya, tergantung siapa yang bayar. Nah, kemudian kalau terjadi pembayaran kembali, ya, maka itu nanti akan diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Artinya apa? Artinya ada angsuran. Ya. Misalkan gini, pembiayaan mudharabah yang tadi katakanlah nilainya 400 juta. Nah, kan itu nanti harus balik kan? Kalau sudah berakhir kontrak kerjasamanya 400 juta itu. Oke. Kalau nanti balik bareng sih 400 juta kan besar. Nah, maka ada inisiatif si pihak pengelola tadi akan ngangsur pengembaliannya. Nah, angsuran dari pengembalian dana investasi tadi disebut dengan nama pembayaran kembali. Maka bank akan menerima uang dari pengembalian investasi tadi, yang rata-rata dilakukan secara bertahap. Maka dianggap dengan jurnal kas pada pembiayaan mudharabah. Nah, berarti struktur investasinya kan turun ya, berubah tadi, berkurang. Ya, maka kita akan catat sesuai dengan nilai yang tersisa, yang dikurangi dengan yang dikembalikan tadi. Nah, sehingga penentuan nisbah bagi hasilnya nanti juga mengikuti dari nilai akhir. Kemudian ada kejadian ini, ya walaupun jarang ya, tapi ya ada potensi kejadian sih, makanya dibiasakan juga ada aturannya. Pembiayaan hilang, bisa hilang, sembuh, yang jelas nggak kelacak gitu aja, ya dicari nggak ketemu, berarti dianggap hilang. Hilangnya kapan? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi sebelum dimulainya suatu akad, atau bisa jadi setelah akad itu dimulai. Ya. Nah, oleh karena itu nanti pengakuannya beda. Ya. Jika hilang sebelum dimulainya akad, maka dianggap sebagai kerugian. Sehingga di jurnal pembiayaan mudharabah pada kerugian pembiayaan mudharabah. Bisa diakui sebagai kerugian. Enggak ngelibatin kas, enggak. Karena memang belum ada apa-apa. Hanya angka aja, hanya pengakuan aja. Baru akan melibatkan kas kalau pembiayaan itu sudah berjalan. Kan tadi kas sudah disetor nih. Ya, karena kas sudah disetor, maka akan terlibat di sini nanti kasnya. Maka jurnalnya seperti ini.
kas, debit, ya, kerugian pembiayaan mudharabah, kreditnya adalah pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, ini. Jadi beda kejadian, beda catatan ya, hati-hati. Nah, nggak bisa disamakan. Nah, kemudian pada saatnya akad mudharabah itu berakhir, maka akad itu akan selesai. Nah, pembiayaan mudharabah itu bisa jadi ya masih menunggu proses ini administrasi selesai. Dalam posisi menunggu itu kan nggak ngerti berapa jam, berapa hari, kan nggak ngerti. Ya. Tetapi bagaimanapun juga pada tanggal setelah akad itu berakhir, maka investasi itu sudah tidak boleh lagi diakui sebagai investasi. Katakanlah berartinya kemarin tanggal 9 ya, sekarang tanggal 10. Ya nggak boleh tanggal 10 itu kita akui sebagai investasi. Ya. Maka harus kita ubah, kita rename. Di-rename menjadi apa? Menjadi piutang jatuh tempo. Tidak lagi investasi mudharabah. Tidak. Kemarin mungkin masih diakui sebagai investasi mudharabah, tapi karena kemarin itu sudah selesai dan ternyata belum ada transaksi pengembalian uang karena administrasi belum beres, maka itu diakui sebagai piutang jatuh tempo. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada saat piutang itu tadi harus dibayar ya, karena piutang ini kan hanya menunggu jeda waktu sampai dibayar saja. Ya, dan itu pasti harus bayar ya. Kalau sudah terbayar maka nanti zonanya berubah. Kas pada pembiayaan mudharabah yang semula dari piutang jatuh tempo pada pembiayaan itu menjadi kas pada pembiayaan mudharabah. Ya, ini ketika sudah selesai, transaksi sudah dikembalikan, uang investasinya dan diterima lagi oleh bank, ya maka dianggap selesai. Sehingga jurnal penutupnya adalah kas pada pembiayaan mudharabah. Nah, kemudian sebelum kita masuk di posisi yang kedua, coba kita sisipi dengan ini. Ketika harus membuat penyisian kerugian. Ya. Penyisian kerugian sebenarnya tinggal pengakuan aja dalam bentuk jurnal, ya. Sama dengan yang ada di Fund. Katakanlah pembiayaan mudharabah yang 100 juta, piutang jatuh temponya 50 juta, potensi tidak tertagihnya 5%. Ya, atau 5 juta ya. Ya, maka kita membentuk itu ya. Membentuk cadangan kerugian itu tadi. Maka jurnalnya seperti itu. Sebenarnya bisa jurnal itu dipisah ya. Ya. Kalau tidak diakui sebesar 7,5 juta. Kalau hanya diakui 5 juta pun juga oke deh. Ya. Tapi kalau memang mau diakui utuh 7,5 juta, ya harus digabung seperti ini. Kerugian pembiayaan mudharabahnya 5 juta, kerugian piutang jatuh temponya 2,5 juta, dan ini cadangan kerugiannya masing-masing. Ya, diakui sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau misalkan langsung diakui kerugian pembiayaan pada cadangan pembiayaan 5 juta pun bisa, nggak apa-apa. Tapi kerugian piutang jatuh temponya tidak terlihat. Nah, seperti itu untuk pengakuan penyisian kerugian. Ini tadi sudah ya, bahwa keuntungan atau keuntungan aja ya, tentang kerugian ini saya diomongin dulu. Keuntungan itu nanti akan dibagi dengan menggunakan dua metode ya. Metode profit sharing dan metode revenue sharing seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian ada ketentuan seperti ini bila pembiayaan melewati satu periode. Misalkan periodenya 1 tahun. Lewat. Ya. Harusnya itu ada rescheduling. Ya, harusnya begitu. Jadi ada pengakuan baru untuk mencatat pembiayaan yang periode berikutnya. Beda cerita kalau misalkan 5 tahun disepakati jadi satu perjanjian. Nah, itu nggak perlu rescheduling tiap tahun. Ya, reschedulingnya 5 tahunan. Gitu. Tapi kalau kita kerjasamanya setahunan, maka kalau sudah berakhir dalam 1 tahun, maka ada rescheduling lagi. Di mana
keuntungan pembiayaannya nanti akan diakui pada saat terjadinya bagi hasil yang berikutnya. Karena bagi hasil yang periode pertama kan dari bagi. Mau pakai profit sharing atau revenue sharing, monggo. Ya. Nah, nanti kalau bablas lagi untuk periode yang berikutnya ya, keuntungannya diakui di akhir jatuh tempo. Kerugian juga begitu, diakui sebesar kerugian yang terjadi selama periode itu saja. Jadi kalau memang periode pertama tadi belum diakui ya hanya ngakui periode pertama, periode kedua kan belum terjadi nih. Nanti kalau ada lagi ya diakui di akhir periode. Nah, seperti ini jurnalnya. Kalau pengakuannya pada akhir periode, piutang pendapatan bagi hasil, ya. Saat bagi hasil diberikan maka menjadi kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Jika terjadi kerugian maka kerugian pada pembiayaan mudharabah, karena kerugian itu nanti sifatnya akan mengurangi jumlah pembiayaan mudharabah atau bisa mengurangi jumlah bagi hasil yang diberikan. Ya, tergantung penyebab kerugiannya itu terjadinya sebelum atau sesudah transaksi tadi. Oke, ini sampai di sini kalau kita bicara entitas sebagai pemilik dana. Karena kalau sebagai pemilik dana memang agak panjang prosesnya. Karena transaksinya macam-macam. Namanya juga pemilik, jadi menentukan banyak hal. Nah, beda cerita nanti kalau entitas itu sebagai pengelola. Ya, ini sebenarnya agak pendek ya, karena hanya sebagai pengelola. Pengelola itu kan ya hanya mencatat sederhana yang ada kaitannya dengan uang dari pemilik tadi. Pengelola itu lebih banyak mencatat operasional, ya, operasional usahanya sendiri. Sedangkan hubungannya dengan pemilik tadi ya nggak banyak, gitu ya. Ingat sekali lagi, kita dalam posisi sebagai bank. Kalau entitas sebagai pengelola dana itu artinya uang itu sumbernya dari nasabah dalam rekening funding. Ya, nasabah nitipkan uang dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sebagainya itu masuk ke bank sebagai dana sirkah tadi. Ya. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana sirkah sebesar jumlah kas. Ya. Kalau uang dalam bentuk jumlah kas ya, berapa yang disetor. Sedangkan kalau barang berarti ya nilai wajar. Tapi ya jarang kalau barang ya. Jarang lah. Yang mayoritas ya dalam bentuk kas. Pada akhir periode nanti dana sirkah diukur sebesar nilai tercatat. Nah, ini mudah kalau dalam bentuk dana sirkah. Jika entitas menyalurkan dana sirkah temporernya itu secara mutlakoh, maka entitas mengakui sebagai aset. Ya. Itu kalau mutlakoh ya. Mudharabah mutlakoh. Kalau yang lain enggak sebagai aset, tapi sebagai dana sirkah. Jadi hati-hati. Memang di syariah itu ya saking termotivasinya untuk bertransaksi secara Islami ya, akhirnya pengelompokannya itu rigid banget ya, menurut saya. Pengelompoknya itu banyak. Karena tidak ingin ada sesuatu di dalam satu kelompok itu yang berpotensi menyebabkan transaksi itu haram. Akhirnya kan dipecah-pecah kelompoknya biar terlihat kalau misalkan ada potensi haramnya. Nah, itu motivasinya kenapa kok ribet itu ini ya. Oke. Lanjut. Jika entitas mengeluarkan dana sirkah temporer muqayyadah yang diterima, maka entitas tidak mengakui aset karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset. Ya iya, karena itu tadi kan dipinjemin, gitu kan. Dana itu tadi kan temporer, gitu loh. Ya, maka tidak boleh diakui sebagai aset. Kalau mutlakoh boleh. Ya. Karena mutlakoh itu kan ada syarat dan ketentuan tadi. Oke. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagi. Nah ini diakui sebagai kewajiban. Karena pengelola, ya sekali lagi tadi kan sebagai pengelola itu. Pengelola itu kan wajib mengembalikan
segala sesuatunya itu ke pemilik. Nah, itu loh. Oleh karena itu, maka jika belum dikembalikan, diakui sebagai kewajiban bagi pengelola. Dan nanti kalau nasabahnya itu nanti mempunyai pembukuan, diakui sebagai piutang. Ya, sama dengan ketika kita menjadi atau bank menjadi pemilik dana tadi. Ya. Oke, jadi sajane hanya kebalikannya aja ya. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dan diakui sebagai beban pengelola dana. Ya, yang merugikan siapa ya? Akhirnya menjadi beban, harus ditomboki. Beberapa jurnal nah, dari Mudarib ya seperti itu ya. Ini maaf salah ini ya, minta ubah sekalian yang pengiling. Bukan udang, uang. Nah, gitu loh maksudnya. Oke. Oke. Jika bank menerima uang dari nasabah untuk dikelola, baik sebagai investasi tidak terikat maupun investasi terikat, ya, namanya janjiannya. Maka untuk mencatat penerimaan setoran itu ya diakui sebagai kas. Kas pada investasi tidak terikat atau investasi terikat. Ya. Kemudian jika nasabah ngambil lagi uangnya, maka diubah menjadi ini, investasi tidak terikat pada kas. Saat bank memperoleh keuntungan, maka dianggap sebagai beban bagi hasil mudharabah pada kewajiban bagi hasil mudharabah. Karena keuntungan itu kan ada bagi hasil kan. Nah, kemudian saat membayar bagi hasilnya, kewajibannya itu didebet. Nah, kewajibannya kan berkurang nanti akhirnya. Kasnya di kredit. Oke. Penyajian dan pengungkapan ya just to know aja, ya enggak terlalu penting untuk saat ini. Ya, sekedar diketahui aja nggih. Monggo enggak apa-apa dibaca-baca aja. Tapi yang penting ada 3 hal. Yang pertama, pahami alur, termasuk memahami berbagai macam karakteristik pola-pola transaksinya tadi. Yang pertama. Yang kedua, pastikan bank bertindak sebagai apa? Pemilik atau pengelola dana. Sehingga nanti kalau bertindak sebagai pemilik, ya ikuti alur dari pencatatan sebagai pemilik. Mulai dari pengakuannya sampai dengan pengukurannya. Nah, yang kedua, kalau menjadi pengelola, ya ikuti aturan sebagai pengelola. Kalau sebagai pengelola nggak banyak ya, cuma sedikit ini. Ya. Jadi transaksinya ya paling jurnalnya Mudarib ini tok, menerima uang, menerima setoran, penarikan investasi, bagian keuntungan, dan membayar bagi hasil. Cuma itu tok, kalau sebagai pengelola. Nah, yang panjang itu kan sebagai pemiliknya. Dan yang ketiga, pahami bagaimana membuat jurnal. Kita nanti sampai di jurnal aja. Saya tidak akan nyampe ke buku besar atau neraca lajur atau laporan keuangan, belum nyampe ke situ. Nyampe di jurnal aja dulu deh. Yang penting ngerti jurnalnya seperti apa. Dan sekali lagi, jangan sampai dihafal jurnalnya, tapi dipahami. Karena nanti kalau dihafal, ngerti nih ikut kalimat itu. Padahal kalimat itu nggak harus selalu begitu gitu ya. Kalimatnya bisa berubah. Ya. Yang penting posisinya debit kredit yang tidak salah. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, mungkin belum ada yang ditanyakan ya. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk absensi. Nah, barusan saya ingatin tadi ada yang WA siapa tadi? Mbak Indah. Mbak Indah Novita Sari lupa kemarin absensinya. Oke, jadi sekali lagi saya ingetin jangan sampai lupa. Ya. Semoga masih mendengar cerita saya ini. Karena
sebenarnya kalau lupa itu secara ketentuan tidak boleh ya. Tidak boleh dibantu untuk diisikan, karena ya namanya lupa kan ya macam-macam kan. Kalian mungkin lupa tidak absen, bisa jadi saya juga lupa apakah kalian waktu itu ikut kuliah atau tidak. Nah, jadi sesuatu seperti itu yang menyebabkan sebenarnya tidak boleh diabsenkan. Tapi ya adalah tidak apa-apa, kita saling percaya aja ya. Semoga tidak ada dusta di antara kita. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Monggo nanti ditanyakan di lain kesempatan. Bisa di WA kan ke saya. Ya, yang kemarin Mas Nadi ingatnya setelah kuliah ya di WA ke saya. Nggak apa-apa, monggo, kita free aja kok ya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu yang akan datang untuk membahas PSAK 106 ya, itu tansi musyarakah. Syukur kalau PSAK sudah ada, kalian bisa baca-baca dulu sehingga ketika kita membahas itu setidaknya sudah punya gambaran bagaimana pola-polanya, yang tinggal kita pertajam aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.